Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita sudah memasuki bulan Juni. Dan bulan Juni adalah bulan keluarga. Gereja Bethel Indonesia dari kita menyatakan bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan itu harus bertemakan tentang keluarga. Kenapa? Karena saudara terkasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali keluarga Kristen yang hancur. Banyak sekali keluarga Kristen yang berantakan. Penelitian berkata, riset menyatakan bahwa setiap tahun semakin bertambah tingkat perceraian yang dialami oleh keluarga Kristen. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa datang ke pengadilan, tanya di sana. Tahun ini berapa orang Kristen yang bercerai? Setiap tahun meningkat. Setiap tahun banyak kasus KDRT, suami istri terjadi kekerasan, dan dialami juga oleh keluarga Kristen. Bagaimana hubungan orang tua dan anak itu terputus? Bagaimana tidak ada kasih antara bapak dan anak, antara ibu dan anak, karena keegoisan antara orang tuanya sehingga mereka bercerai dan berpisah. Kenapa saudara? Karena perlu kita pahami, keluarga itu Tuhan yang sudah merancang. Jadi jangan saudara pikir saya berkeluarga itu berdasarkan keinginan saya, berdasarkan perbuatan saya. Tidak saudara. Tuhan sudah merancang saudara untuk bisa berkeluarga. Itu rancangan Tuhan loh. Tuhan sudah merancang saudara bagaimana saudara bertemu dengan pasangan saudara, lalu bagaimana saudara melanjutkan ke jenjang pernikahan, lalu bagaimana saudara bisa mempunyai keturunan. Itu Tuhan sudah rancang. Jadi kalau Tuhan sudah rancang semuanya, pasti semuanya itu baik. Tapi karena kedegilan, saya katakan kedegilan ya. Degil itu keras hati, keras kepala, keras pikiran, keras egois. Karena kedegilan manusia, rancangan Tuhan atas keluargamu itu hancur. Suami tidak bisa mengasihi istri. Istri tidak bisa tunduk kepada suami, hancur. Anak tidak hormat kepada orang tua. Orang tua tidak bisa menjadi teladan untuk anak. Jadi keluarga itu hancur. Malam hari ini kita harus mengambil satu komitmen bahwa keluarga saya adalah rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah merancang saya mempunyai keluarga, saya harus jaga, saya harus rawat, saya harus bimbing. Amin. Kok sedikit? Kenapa kalau khotbah keluarga tidak semangat ya? Amin. Ya. Kalau saudara tersinggung oleh firman Tuhan itu bagus. Berarti hati saudara masih tersentuh. Tapi kalau saudara tidak tersinggung oleh firman Tuhan, berarti hatimu keras. Kita buka firman Tuhan hari ini, terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kita akan belajar dengan salah satu tokoh yang kita sudah bahas ini bersama-sama pada saat ibadah 10 hari kemarin tentang keluarga seorang perwira tentara Romawi yang bernama Cornelius. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Saya akan membacakan bagi saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10,
ayat pertama dan ayat yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Iya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita bahas firman Tuhan. Hari ini saya berikan tema yaitu keharmonisan di dalam keluarga Kristen. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Firman Tuhan mengatakan dia adalah seorang yang saleh, seorang yang menjadi teladan dan menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Orang yang saleh itu adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya, sehingga ia dan seisi rumahnya itu menjadi takut akan Tuhan. Kenapa? Karena berawal dari Cornelius yang dia sendiri adalah orang yang saleh di tengah-tengah keluarganya. Ia taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan perintah firman Tuhan. Keharmonisan terjadi di dalam keluarga itu bermula kalau saudara hidup saleh. Amin. Saudara hidup saleh, bagaimana saudara menjalankan kehidupan Kristiani saudara secara sungguh-sungguh. Bukan hanya Kristen KTP, bukan hanya Kristen abal-abal atau Kristen musiman. Kristen musiman itu ya kalau hari Minggu dia semangat ibadah, tapi hari lainnya dia lesu, putus asa, tidak berdaya, tidak ada semangat. Tapi kalau hari Minggu dia semangat sekali. Masuk hari Senin, pasang lagu Batak, nonang dia kan, pasanglah muka sedihnya, gitu kan. Atau dia Kristen yang hanya datang di event tertentu. Kalau lagi bagi sembako datang gereja, tapi nggak pernah ke gereja, ibadah nggak pernah. Bilangnya cari duit, hari Minggu dipakai buat kerja. Kalau lagi Natal datang, kalau lagi Paskah gereja, habis itu tidak memunculkan diri. Keharmonisan berawal dari kesalehan hidup saudara. Ingat, Cornelius itu adalah orang yang saleh. Jadi jangan saudara tunggu orang yang ada di dalam keluarga saudara itu saleh, baru saudara keluargamu harmonis. Tidak, tetapi dari dirimu sendiri harus saleh. Kesalehan yang ada di dalam diri saudara, saudara akan tularkan kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada saudara-saudaramu. Bagaimana bisa saleh kalau suaminya tukang selingkuh, hubungin wanita lain, jalan dengan wanita lain, anak istri tidak diperhatikan? Bagaimana bisa saleh kalau istrinya tukang selingkuh, kenalan di Facebook, chat-chatan dengan pria-pria lain, jalan dengan pria lain, suaminya tidak diperhatikan? Bagaimana bisa saleh kalau setiap hari anaknya diberikan kata-kata kutuk? Dasar kau anak kurang ajar, dasar kau bukan anak saya. Padahal dia melahirkan, dia sendiri bisa berkata, kamu bukan anak saya, kamu mirip bapakmu, keras kepala.
Allah. Padahal dia itu anaknya, kan aneh orang zaman sekarang kan. Bagaimana bisa saleh saudara kalau pendidikan anaknya tidak diperhatikan? Ya sudahlah nak, kau tamat SD aja lah, itu pun udah cukup. Ingat loh saudara, saudara bertanggung jawab atas kehidupan anakmu. Itu artinya saudara juga bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Karena anak saudara itu adalah karunia dari Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa mempunyai anak. Teman kami, sekerja kami, dia menggunakan banyak cara supaya bisa punya anak. Bayar puluhan juta ke dokter kandungan, tapi nggak bisa. Tapi tidak bisa. Sudah umur lanjut, dokter mengatakan sudah tidak bisa punya anak. Saudara punya anak, tapi tidak dirawat. Anak saudara pergi kemana saudara nggak tahu, ya kan? Tiba-tiba ngilang dari pagi, sore baru balik, saudara nggak tahu aktivitasnya kemana. Yang penting sore balik ke rumah kan. Kalau nggak balik ya nggak tahu, biarin aja hilang kali ya. Pendidikannya nggak diurusin, sekolah nggak sekolah bukan urusan dia, sekolah bagus nggak sekolah nggak apa. Cornelius orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, sehingga malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Cornelius. Malaikat berkata, Cornelius, sedekahmu sudah diterima Tuhan, kesalehanmu sudah diterima Tuhan, maka sekarang engkau akan bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan saat itu Cornelius bertemu dengan Petrus, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia saleh di dalam keluarga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengalami keharmonisan di dalam keluarga Kristen, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia saleh. Ingat, ia saleh. Ia itu adalah Cornelius. Cornelius saleh. Cornelius serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satu saudara alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan lebih efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara peka di dalam Tuhan, pasti saudara akan memahami karunia apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada satupun orang yang Tuhan tidak berikan karunia kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi karena saudara tidak peka, saudara bingung. Apa ya karunia saya? Apa ya panggilan saya? Kenapa ya saya ada di sini? Firman Tuhan mengatakan bahwa Cornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia adalah seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi, dan dia selalu berdoa. Karena kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya, digunakan oleh Cornelius untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Cornelius adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karunia itulah saudara yang harus saudara tampilkan di tengah-tengah keluargamu. Kalau Tuhan memberikan engkau karunia menjadi berkat,
Maka ketika ada keluargamu yang susah, saudara adalah orang yang pertama yang menolong. Kalau Tuhan memberikan saudara karunia sebagai seorang pendoa, ketika ada keluargamu yang susah, saudara adalah orang yang pertama mendoakan. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada saudara untuk mengucapkan kata-kata hikmat, ketika ada saudaramu yang butuh pertolongan, saudara akan memberikan motivasi, dorongan, dan kata-kata hikmat. Itu karunia yang Tuhan berikan, tujuannya untuk keluarga kita sebetulnya. Jangan orang lain merasakan karunia saudara, tetapi keluargamu tidak merasakan karunia itu. Hati-hati. Saudara baik kepada orang lain, orang di pinggir jalan saudara kasih uang, orang di luar sana saudara kasih makan, tapi keluargamu enggak. Orang tuamu nggak pernah kau tanya, udah makan siang belum? Diem aja. Udah makan malam belum? Diem aja, gak dibeliin. Tapi orang lain dia baik sekali. Kalau sama orang dia ngomongnya lembut, halo gitu kan, hai. Tapi sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, woi, apa lu? Gitu kan. Main tangan, ringan tangan. Tapi sama orang lain ditulus, sayang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama adalah melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan di tengah keluarga. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi prinsip ketika kita mengalami keharmonisan di tengah keluarga kita? Yang kedua adalah kita akan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Mari kita lihat masih di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 23 dan 24, dikatakan di sana, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua adalah kita harus bisa membawa orang lain mengenal Tuhan. Selain kemurahan hati Kornelius, dia juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya saudara, ketika dia mendengar kabar bahwa Petrus akan tiba di rumahnya, dia mengumpulkan sanak saudara dan para sahabat-sahabatnya untuk berkumpul bertemu dengan Petrus. Kornelius memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran kepada dia dan seluruh keluarganya. Dan apa yang terjadi? Dan hasilnya adalah Roh Kudus turun kepada orang-orang yang mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus. Jadi saudara, yang kedua adalah di tengah keluarga kita harus bisa membawa keluargamu untuk mengenal Tuhan. Jangan saudara saja yang rajin beribadah, tapi anak, istri, suamimu tidak saudaranya. Jangan saudara saja yang berdoa, tapi anakmu tidak pernah kau ajak berdoa. Suamimu tidak pernah kau ajak berdoa. Istrimu tidak pernah kau ajak berdoa. Jangan saudara saja yang selamat, tapi anak, istri, suamimu tidak selamat. Saya katakan kita harus sehidup sesurga. Sama-sama hidup di dunia, sama-sama hidup di surga. Amin. Saudara cari pasangan saudara, kembali ke pasanganmu supaya saudara sehidup sesurga. Mengenal Tuhan
Ajarkan kepada keluarga saudara untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam. Kenapa? Karena itu yang Tuhan inginkan terjadi di tengah-tengah keluarga. Jika saudara tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan Injil, saudara bisa mengumpulkan orang-orang yang punya kapasitas dan bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberitakannya. Misalkan, saudara bisa mengadakan komsel di rumah. Biarkan hamba Tuhan menyampaikan sharing firman Tuhan kepada keluarga. Jangan saudara tolak. Maaf Pak Pendeta, minggu ini jangan dulu komsel di rumah kami. Kami belum siap. Apanya yang belum siap gitu kan? Uangnya belum siap, makanannya belum siap. Kan tidak perlu harus kasih makan. Maaf Pak Pendeta, saya pulang kerjanya malam, nggak ada yang jaga anak saya. Pokoknya banyak alasan supaya tidak bisa ikut komsel. Padahal tujuannya supaya keluarganya bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat, tapi dia tidak mau. Ibunya tidak pernah diajak ke gereja, dia rajin ke gereja tapi ibunya nggak pernah. Mama lama, tinggalan nanti tinggal mamanya. Gak pernah diajak gereja, setahun sekali pas Natal doang datang, gitu kan? Itu tanggung jawab saudara loh. Kehidupan rohani keluarga saudara itu tanggung jawab saudara. Karena saudara sudah mengenal Tuhan lebih dulu. Saudara sudah mengenal Tuhan lebih dulu. Maka tugas saudara dalam membawa keluarga mengenal Tuhan lebih dalam. Dan yang ketiga saudara, di ayat yang ke-46 dan 48, mari kita baca bersama-sama. Bisa Kisah Para Rasul 10. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang-orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, bagaimana kehidupan keluarga bisa mengalami keharmonisan, yaitu memuliakan dan melayani Tuhan bersama keluarga. Ada pujian mengatakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga dan membuat mereka memuliakan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan Kornelius dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis serta menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga kita untuk selalu memuliakan Tuhan, jangan pernah bergeser dari kerinduan itu untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Yang ketiga saudara, muliakanlah Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Ajarkan selalu untuk memuliakan Tuhan. Ajarkan selalu untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau mengajarkan melayani Tuhan sejak kecil kepada anak-anaknya. Sehingga ada banyak juga anak-anak di keluarga Kristen yang hidupnya gak karuan ketika mereka beranjak dewasa. Mereka jatuh ke dalam dosa narkoba, mereka jatuh ke dalam dosa pergaulan bebas, mereka tidak hormat kepada orang tua karena mereka tidak diajarkan dari awal untuk melayani bersama dengan Tuhan. Dari awal tidak diajarkan untuk memuliakan Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita, apakah saudara setiap hari mengajak keluarga
keluarga untuk berdoa bersama? Apakah saudara setiap malam mengajak keluargamu berdoa bersama, baca Alkitab bersama? Saya katakan kami sudah lakukan ini setahun yang lalu. Malam kami ibadah malam, pagi kami doa pagi. Jadi kalau saudara naik ke lantai 2 jam 8, kalau mendengar suara berarti kami sudah keluar. Jadi jangan ganggu. Ya, jangan ganggu aja. Cara yang sederhana untuk memuliakan Tuhan. Tapi apakah saudara melakukan itu? Apakah Santo pernah mengajak ibunya, "Ma, ayo dong kita doa sama-sama, baca Alkitab sama-sama"? Kalau belum, malam ini lakukan, besok lakukan, setiap hari. Biarkan orang tuamu mengenal Tuhan. Ajarkan anakmu untuk baca firman Tuhan. Jangan yang dibaca adalah judul YouTube, judul handphone, tapi firman Tuhan, Alkitab dia tidak bisa baca. Jangan yang dibaca status orang di Facebook, tetapi cerita firman Tuhan dia tidak tahu. Sangat mengenaskan kalau anak kita tidak takut akan Tuhan. Itu tanggung jawab saudara ketika saudara berada di tengah keluarga. Kalau ada saudaramu, kalau ada anakmu, kalau ada keluargamu yang jatuh dalam dosa, itu bukan kesalahan dia saja, tapi saudara juga berperan membuat dia jatuh ke dalam dosa, karena saudara tidak mengenalkan Tuhan kepada dia, karena saudara tidak mengajak dia untuk memuliakan dan melayani Tuhan, karena saudara tidak mengajak dia untuk selalu membawa diri dekat kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan, bulan ini adalah awal bagaimana terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga saudara. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah pemulihan. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah rekonsiliasi, penyatuan kembali. Jika saudara rindu keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan, suamiku meninggalkan saya. Tuhan sentuh hatinya supaya bisa kembali. Seorang hamba Tuhan saksian seperti itu. Tadinya dia adalah seorang pemabuk. Tiap hari dia hanya mabuk, saudara. Tiap hari dia hanya mabuk. Pulang gak bawa duit, pulang pagi mabuk terus, mabuk terus. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Apakah istrinya bilang, kamu tukang mabuk, kita cerai, kita pisah, saya bawa anak-anak saya ke Jakarta, saya tinggalin kamu? Tidak. Tidak. Dia gak pernah dapat uang dari suaminya? Tidak. Dia tidak menuntut. Tapi saudara, yang dilakukan oleh istrinya, dia mendoakan suaminya tiap malam. Tuhan, pulihkan suami saya. Tuhan, ubahkan suami saya supaya bertobat. Dan itu dia lakukan setiap malam selama 20 tahun. Bayangkan. Saudara bisa nggak begitu? Suami saudara marah-marah dikit aja, saudara sudah kabur mungkin. 20 tahun dia lakukan. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan suaminya dan menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil atas setiap dua saudara di tengah-tengah keluarga. Tuhan punya rencana atas keluarga saudara. Jangan rusak rencana Tuhan. Jangan rusak rancangan Tuhan karena kedegilan hati saudara. Hari ini, bulan ini adalah bulan keluarga. Saatnya
terjadi pemulihan di tengah-tengah keduanya. Amin. Sehingga timbul keharmonisan yang tadinya hubungannya jauh semakin mendekat, yang tadinya renggang semakin mendekat, yang tadinya cuek-cuek bebek, ya kan? Yang tadinya ada kepahitan, yang tadinya menyimpan dendam, hari ini lepaskan pengampunan, lepaskan doamu, Tuhan nyatakan